Jadi yang pertama itu kita harus paham dulu. Kita secara pribadi itu gaya kita berkonflik itu seperti apa. Oke, artinya ada berbagai macam gaya untuk kita berkonflik. Benar, Oke. benar. Jadi namanya conflict style. Pertanyaan gini Pak Andi, kalau yang lain itu kan punya sesuatu yang unik lah. Yang satunya agresif, yang satunya people orientednya tinggi dan seterusnya dengan kombinasinya. Nah, yang mau saya ini kan kalau avoiding Pak. Kalau kita ternyata dominannya adalah avoiding. Yang harus kita lakukan lalu apa Pak? Nah, makanya itu pentingnya yang namanya kesadaran diri, pentingnya namanya awareness. Jadi pada saat dalam situasi praktik, yang penting kita udah susun dulu nih. Kita udah tahu lah kurang lebih saya akan pakai ini, pakai tentu apa-apa juga tergantung dari kondisi kan ya. Nah, dengan tahu-tahu yang seperti ini, ternyata konflik manajemen itu nggak semudah itu juga. Gitu ya, perlu kita pelajari juga, perlu kita manage juga. Ya sama seperti halnya kalau kita punya DSEC, bagaimana kita dalam berkomunikasi. Kalau kita pakai yang namanya Strenggalup, kita udah tahu top 5, bagaimana kita mengolah itu, mengatur itu menjadi pribadi yang lebih baik menggunakan kekuatan kita. Ternyata konflik manajemen pun kalau kita dalami, ya seperti ini Pak Ronald, banyak note-note, banyak catatan yang perlu kita perhatikan. Mitra bisnis sekalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber kita di hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian kasih komen juga ke kita supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat konten ke depannya. Nah, sesi hari ini kita punya topik yang menarik tentang konflik for performance. Ya. Ini artinya membawakan orang yang suka berkonflik gitu. Langsung nih, oke. Oh iya, boleh diperkenalkan diri terlebih dulu Pak Andi. Baik, Mitra Bisnis, kenalkan nama saya Andi Iskandar. Saya tim dari Business System Institute sebagai senior trainer. Nah, langsung tadi nyambut ya. Apakah saya orang yang suka berkonflik? Oke, beberapa dulu. Pertama, kita nggak bisa menghindari yang namanya konflik. Oke. Jadi pasti di antara kita itu pasti pernah berkonflik. Nah, masalahnya konfliknya benar apa tidak benar itu yang jadi pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaannya tepat tuh bukan kamu nggak pernah konflik ya? Bukan. Pertanyaannya benar tuh kamu konfliknya kayak gimana? Nah, berarti ada konflik yang baik, ada konflik yang tidak baik. Benar. Jadi ada konflik yang efektif dan ada konflik yang tidak efektif. Nah, sebelumnya mungkin Pak, kalau ditanya definisinya dari konflik manajemen sendiri itu apa sih seharusnya? Nah, sebentar. Mungkin kita kalau mendengar kata konflik ya, Mitra Bisnis dan Pak Ronald, seringkali kita itu coba kalau Mitra Bisnis mendengar kata konflik, itu langsung yang terbesit itu apa dalam benak kita? Negatif dulu Pak. Iya, pasti selalu, waduh ini pasti ribut-ribut, wah pasti ini saling menjelekan, wah pasti udah gitu nggak ngomong lagi, pasti begitu kan? Kalau kita mendengar kata konflik, padahal nggak harus begitu. Oke. Tidak selalu begitulah. Memang ya tadi kalau ada konflik yang tidak efektif bisa jadi dampaknya seperti itu. Tapi kalau konflik yang bisa kita manage, bisa kita atur dengan efektif, justru malah konflik itu salah satu cara supaya kita bisa satu mendapatkan ide yang bagus, yang dua supaya bisa berkolaborasi, tiga justru bisa meningkatkan performance. Nah, artinya kalau ditanya konflik yang efektif sendiri itu apa tuh seharusnya Pak? Nah, nanti sabar, satu ya. Jangan langsung ke sana. Itu kan poin dari podcast kita. Pelan-pelan ya. Jadi kalau definisi konflik itu ya sebetulnya konflik itu ya kita berbeda pendapat lah. Kita berbeda pendapat, kita punya pendapat yang berbeda. Sebetulnya kan itu hal yang wajar ya. Justru sebetulnya perbedaan itu harus dirayakan. Benar. Ya perbedaan itu harus dirayakan. Bayangkan kalau semua di dunia ini semuanya seragam. Saya dengan Pak Ronald hari ini podcast semuanya persis gitu. Bajunya sama, jasnya sama, kacamatanya sama, model rambutnya sama, kan membosankan. Benar. Jadi sebetulnya kita harus merayakan perbedaan. Nah, cuman bagaimana kita merayakan perbedaannya itu loh, supaya kita bisa melihat the beauty of differentness gitu. Nah, itu tuh masalahnya. Jadi konflik itu sebetulnya gampangnya dalam bahasa sehari-hari ya adanya perbedaan. Adanya perbedaan. Artinya kalau ditanya kreativitas, inovasi itu mungkin munculnya juga karena adanya konflik ya Pak? Betul, karena kan nah gini, jadi kalau kita konflik itu kan tergantung nih, kita konfliknya itu konflik tentang idenya atau konflik dengan orangnya. Nah nanti kita akan bedah lebih dalam ya Mitra Bisnis, tapi ini sekilas dulu nih. Jadi pada saat kita berdiskusi, pada saat kita konflik gitu, bahasa yang tadinya konflik, diskusi, sebetulnya yang kita percoba lihat atau percoba pertentangkan itu apanya? Idenya atau orangnya nih. Karena kalau kita udah ngomongin kita memasukkan unsur yang subjektif, unsur yang saya nggak suka sama orangnya, kita nggak lagi fokus kepada kontennya, kita lebih fokus kepada orangnya. Oke, langsung aja nih saya masuk. Sebetulnya Pak Ronald, konflik pun kalau kita ngomong tentang konflik, ya kayaknya cuma konflik doang gitu ya. Tapi padahal kalau kita bedah lebih lanjut, konflik juga macam-macam. Konfliknya pun macam-macam. Iya. Benar. Ada konflik tentang prosesnya, ada konflik tentang kontennya, ada konflik masalahnya hubungan. Benar.
Ya, jadi ada macam-macam juga nih konflik itu. Kita kan selama ini cuma melihatnya pokoknya konflik aja. Padahal konflik juga macam-macam. Satu, tipe konflik yang pertama itu tipe konflik tentang yang kontennya. Kontennya. Jadi maksudnya gini, kita mau bikin strategi apa ya? Ya kan, tahun depan kita mau bikin ide apa ya? Nah, itu kita sedang mendiskusikan tentang konten. Ya, di situ kita bisa konflik. Maksudnya, ya udah idenya ini aja. Oh enggak, menurut aku idenya ini. Oh, menurut aku idenya ini. Nah, itu kan kita bisa konflik. Tapi konfliknya itu konflik tentang konten. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga tipe konflik yang kedua, itu konfliknya tentang proses. Jadi proses konflik. Nah, bedanya apa dengan yang konten konflik? Kalau proses konflik itu adalah, kalau tadi kan kontennya, pokoknya gedenya apa, idenya apa, strateginya apa. Kalau ini proses untuk melakukan ide yang tadi. Misalnya, oke, idenya yang tadi saya setuju deh. Udah bagus tuh, idenya udah bagus. Masalahnya sekarang siapa yang melakukan ide itu? Bagaimana cara melakukannya? How to-nya? Proses implementasinya. Detailnya bagaimana? Siapa PIC-nya? Berapa budgetnya? Nah, itu kita juga bisa berkonflik gara-gara itu kan. Kalau masalah idenya tadi kontennya udah selesai. Sekarang masalahnya siapa PIC-nya? Si A aja deh. Oh jangan si A deh. Kayaknya dia lagi sibuk. Atau si B deh. Oh si B juga kayaknya menurut saya kurang mampu. Nah, kita juga bisa berbeda, bisa berargumentasi gara-gara yang namanya proses konflik itu. Tapi ada yang ketiga, Pak Ronald. Tipe konflik yang ketiga itu relationship konflik. Personal konflik. Nah, ini. Jadi sebetulnya dari 3 tipe konflik itu, yang tadi konten konflik, proses konflik, dan yang terakhir ini relationship konflik. Menurut Pak Ronald mana yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya menurut saya yang relationship konflik, Pak. Nah, itu dia. Justru itu yang seringkali membuat kita punya bias gitu, Pak Ronald. Karena misalkan saya sama Pak Ronald, saya nggak suka nih sama Pak Ronald nih. Wah, pokoknya saya nggak suka aja sama Pak Ronald. Kita punya kisah di masa lalu yang membuat kita itu jadinya saling nggak suka gitu. Ini kan cuma drama toh, Pak, bukan beneran toh. Contoh ya. Jadi kita waktu menentukan podcast ini juga nggak konflik, nggak biasa aja konfliknya gitu ya. Nah, tapi begitu kita punya konflik yang secara personal, nah itu berbahaya. Karena ya tadi kan, pokoknya aku nggak suka sama Pak Ronald. Jadi masalah tentang kontennya masalah tentang prosesnya, tetap pokoknya hilang. aku nggak mau aja. Benar. Pokoknya apapun yang keluar dari mulut Pak Ronald, ide apapun, pokoknya saya akan bantah. Nah, itu namanya relationship konflik. Itu yang lebih sulit diobati. Dan di Lala itu yang seringkali justru di perusahaan itu yang mengacaukan apa yang kita sebut konflik tadi. Nah, menariknya gini, Pak. Kalau saya sempat terdata gitu ya. Komunikasi yang buruk itu terjadi di organisasi malah menyebabkan tuh 86% dari konflik karena komunikasi yang buruk. Nah, terus kalau dilanjutkan lagi, karena itu yang sempat Bapak bilang tadi, kepentingan yang bertentangan tuh malah 60% menyebabkan konflik yang besar. Terus kemudian perbedaan kepribadian dan value segala macam itu menyebabkan 49% terjadinya konflik. Nah, artinya kan konflik ini dialami oleh semua organisasi dan angkanya relatif besar. Nah, kalau dari rekomendasinya Pak Andi, cara apa yang perlu dilakukan supaya organisasi ini bisa mengadopsi konflik itu menjadi sesuatu yang positif, Pak? Nah, sebetulnya kita sekarang masuk ya berarti ke yang namanya manajemen konflik nih. Ya, manajemen konflik. Sekali lagi, konflik itu nggak mungkin kita hindari. Sama seperti analoginya stres, Pak Ronald. Stres itu nggak mungkin kita hindari. Bagaimana caranya kita menghindari stres coba? Saya di rumah mungkin merasa baik-baik saja, tapi begitu keluar dari rumah, baru aja keluar dari rumah. Saya kebetulan tinggal di kompleks. Begitu saya keluar dari kompleks aja, waduh udah langsung stres. Melihat motor, melihat mobil, melihat angkot, langsung stres. Jadi memang stres itu nggak bisa dihindari. Sebagaimana juga halnya konflik. Tapi kan stres itu bisa kita manage. Benar. Nah, sama konflik pun tidak bisa kita hindari. Apapun tipe konflik yang seringkali terjadi buat kita. Jadi nggak bisa dihindari. Tapi memang konflik itu bisa kita manage. Sebetulnya ada 3 tahapan. Bagaimana kita memanage konflik tersebut. Nah, kita mau bahas sekarang apa di sesi yang berikutnya di Pak Ronald? Sekarang aja Pak. Dikasih di-spill sedikit-sedikit nanti detailnya kita masuk di sesi yang kedua. Kasih clue-clue sedikit ya. Jadi yang pertama itu kita harus paham dulu. Kita secara pribadi itu gaya kita berkonflik itu seperti apa? Artinya ada berbagai macam gaya untuk kita berkonflik. Benar. Benar. Jadi namanya conflict style. Conflict style. Sama ya, kalau kita bicara tentang dunia komunikasi, kan kita mengenal ada yang namanya DISC. Orang itu kalau personalitinya dalam berkomunikasi, ada orang yang dominan, cenderung menguasai, cenderung ngomong terus. Ada orang yang intim, wah dia ekstrovert gitu ya. Orangnya itu ya intim gitu, gampang dekat sama orang. Ada juga yang namanya steady, ada juga yang namanya compliant. Itu kan tipe orang berkomunikasi, personalitinya. Ternyata dalam dunia konflik pun ada yang namanya conflict style. Gaya kita berkonflik. Ada berapa tipe, Pak? Nah,
Ini sebetulnya kalau saya coba baca di jurnal Mitra Bisnis ya, ini memang sudah lama ditemukan. Jadi tahun 60 mulai ditemukan, tapi terus diperkaya. Ya biasalah kalau dalam dunia ilmiah, Pak Ronald pasti tahu. Diperbarui lagi. Nah akhirnya ada tahun 80-an itu ada yang namanya sebuah model, namanya model dari Thomas dan Kilman. Oh, Thomas dan Kilman. Itu tahun 80-an. Setelah itu pun sebetulnya masih ada lagi, diperbaiki lagi. Tapi memang yang salah satu yang paling terkenal kalau kita bicara tentang konflik style dari Thomas Kilman ini. Nah nanti kalau mitra bisnis berminat, itu di Google saya pernah riset juga, itu ada assessmentnya tuh. Lebih menarik lagi ngubungin ke BWI Pak. Nah kita juga punya assessmentnya. Jadi kalau di BWI itu nggak cuma hasil assessmentnya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan. Karena ini kan baru dari konflik manajemen kan ini baru langkah pertama. Ya kan, kita mesti tahu gaya kita apa. Nah sekilas nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Jadi sebenarnya ada 5 gaya. 5 gaya. Ada 5 gaya. Nah sebelum kita masuk ke 5 gaya, Thomas Kilman itu membagi dulu menjadi sebuah diagram. Jadi memang ini dalam dunia consulting, dalam dunia training kita senang kali menggambarkan dalam diagram ya. Supaya lebih kebayang. Jadi dia bagi menjadi sumbu X dan sumbu Y. Oke. Sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X itu orang yang people oriented lah. Relationship. Jadi lebih mementingkan yang namanya relationship. Kalau sumbu X-nya itu aggressiveness. Lebih persuasif tapi lebih agresif, lebih ambi gitu kalau zaman anak sekarang itu. Jadi ini lebih menjaga perasaan orang, people oriented. Kalau ini tuh persuasif, aggressiveness. Oke, harus agak dipending sedikit Pak. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Oke. Oke, mitra bisnis kalian, kembali kita bersama dalam Business Wisdom Podcast dengan tamunya kita Pak Andi Iskandar, sesi yang kedua Pak. Nah, tadi kan sempat bahas teorinya manajemen konflik dari Thomas and Kilman. Ya. Dari 5 tipe Pak. Kita mungkin mulai masuk dari tipe yang pertama dulu Pak. Boleh. Nah, mitra bisnis sekarang kita sedang ada di tahapan yang pertama ya dari konflik manajemen. Tahapan yang pertama itu adalah kita mengenali gaya kita berkonflik atau konflik style. Tadi kita sudah sampaikan ada sebuah model dari yang namanya Thomas Kilman. Mereka membagi ada 5 tipe. 5 style bagaimana gaya kita itu berkonflik. Coba sambil mitra bisnis bayangkan ya. Ini sumbu Y, people oriented. Ini sumbu X, persuasiveness atau aggressiveness. Ada gaya yang pertama Pak Ronald, di mana people orientednya itu tinggi, tapi persuasiveness itu rendah. Jadi bayangkan ada di sebelah sini nih. Ya sebelah sini nih. Ini namanya gaya accommodating. Berarti di kiri atas. Kiri atas. Orientednya tinggi, tapi persuasifnya rendah. Jadi orang seperti ini adalah orang yang lebih cenderung memperhatikan perasaan orang lain. Namanya juga kan accommodating. Bislah, Pak Ronald maunya apa? Ya udah, ikut aja. Aku nurut aja lah. Meskipun saya ngomong juga Pak, tapi saya ngomongnya juga, nggak terlalu agresif gimana. Pokoknya saya menyampaikan, tapi setelah itu ya udah, pendapat Anda yang lebih benar deh. Kayaknya. Yang Pak Ronald sampaikan itu kayaknya lebih benar daripada yang saya sampaikan. Meskipun saya punya ide gini, nggak apa-apa dah gitu. Mungkin pertanyaan gini Pak, sebelum kita bahas kelima-limanya ya. Artinya kalau dalam satu individu, dia itu akan cenderung dalam satu tipe, ataukah seharusnya tergantung situasinya. Jadi saya bisa mengikuti semua tipe itu tergantung kondisinya. Nah itu langkah kedua nanti. Langkah kedua. Jadi kan kita lagi ngomongin stylenya dulu. Stylenya dulu. Jadi kita ini pertama itu ya kita mesti tahu dulu style kita apa. Nah nanti di langkah kedua dari konflik manajemen tadi yang Pak Ronald katakan, memang saya stylenya ini, tapi untuk situasi yang seperti ini kita mesti pakai gaya yang mana? Nah itu nanti ya itu langkah yang kedua. Berarti kita kembali ke yang accommodating dulu Pak. Accommodating dulu. Tadi accommodating ya. Jadi orangnya itu cenderung lebih memperhatikan pendapat orang lain, memperhatikan perasaan orang lain. Sungkanan gitu maksudnya Pak. Ya sungkanan lah. Tapi bukan berarti dia nggak mau ngomong ya, dia ngomong tapi nggak mau terlalu berargumentasi gimana. Ya sudah, aku ikut aja deh. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah people orientednya rendah, asertifnya juga rendah. Jadi bayangkan ada di bentuk sini nih. Ya jadi dia people orientednya nggak terlalu besar, tapi juga asertifnya juga nggak terlalu besar. Itu namanya avoiding. Orangnya itu avoiding. Kalau saya dari Sunda, kalau bahasa Sundanya itu kalau setiap meeting gitu-gitu ya dia pasif aja. Dia diem, bahasa Sundanya namanya sabodo teuing. Terserah aja. Kalau ditanya, kamu ada pendapat nggak? Nggak ada. Lalu kamu gimana menurut kamu? Saya ikut aja. Jadi beda dengan accommodating. Kalau accommodating itu paling enggak dia masih peduli dengan meetingnya. Pendapatnya. Jadi kalau dia meeting itu betul-betul dia juga hadir, ikut serius. Cuman dia nggak terlalu memaksakan kehendak dia lah. Ya dia mungkin ngomong, tapi setelah itu ya udah aku ikut aja. Pendapat kamu udah bagus kok. Gitu. Kalau yang ini beda banget nih Pak Ronald. Kalau yang ini betul-betul
diem betul-betul pasif aja, nggak ngapa-ngapain, namanya juga avoiding kan. Bodo amat lah, saya juga percuma kalau ngomong, ya udahlah terserah aja, saya ikut aja lah. Nah itu namanya avoiding. Artinya avoiding ini ya memang setiap karakteristik style pasti punya kelebihannya ya Pak. Ya betul. Tapi avoiding ini berarti bukannya sesuatu yang malah perlu diimprove ya Pak? Kenapa? Artinya ya seharusnya kan saya harus lebih, kalau kita mau berkembang kita harus mau lebih aktif, kita harus mau lebih berani untuk berkomunikasi, peduli dengan orang lain dan seterusnya, atau seharusnya ya tidak apa-apa, tipe avoiding tetap harus ada dalam organisasi. Ya, itu juga nanti kita bahas juga ya Pak. Ini Pak Ronald tuh pertanyaannya selalu maju nih. Jadi masalah nanti yang penting kan sekarang kita tahu dulu nih gaya-gayanya apa ya. Dulu ya kita semuanya dulu ya, di mana-mana ya. Dua. Biar kita tahu dulu nih gaya kita apa, baru nanti setelah kita tahu gaya kita, apakah kita harus selalu melakukan gaya yang sama? Karena kita memang gayanya itu. Yang kedua, yang itu kan pertama ya. Yang kedua itu, apakah itu hal yang bagus? Apakah itu hal yang jelek? Haruskah saya improve menjadi pakai gaya yang lain? Nah itu juga nanti kita jawab juga di yang lainnya ya. Oke, kedua Pak, accommodating sama avoiding. Tadi accommodating udah, avoiding udah. Sekarang kita masuk ke gaya yang ketiga. Oke. Gaya yang ketiga itu adalah orang yang asertifnya tinggi, tapi dia people orientednya rendah. Ada di sini nih, di pojok kanan saya. Ya, asertifnya tinggi, tapi people orientednya rendah. Nah itu namanya competing. Dia nggak terlalu peduli sama perasaan orang lain, dia nggak mau peduli sama ide orang lain. Yang penting ide saya bisa masuk. Pokoknya saya istilah kasarnya memaksakan kehendak saya. Pokoknya ide yang ini yang bagus, ide saya yang bagus. Nah itu namanya competing. Ya agak nggak peduli sama perasaan orang lain. Mungkin ngomongnya juga agak ya belak-belakan. Bukan berarti kasar ya, tapi ngomong apa adanya. Kayaknya ide Pak Ronald kurang bagus deh. Menurut saya ide saya lebih bagus deh. Maunya supaya apa yang dia pikirkan bisa dijalankan. Agak-agak intimidasi gitu, karena dia kan modelnya competing. Oke, itu gaya yang ketiga ya. Ketiga competing. Selanjutnya adalah people orientednya sedang, asertifnya juga sedang. Jadi kalau pakai ini dia ada di tengah. Di tengah-tengah. Asertifnya sedang, tapi juga people orientednya sedang. Itu namanya compromising. Compromising gitu ya. Jadi dia orangnya itu ya kompromi lah. Oke, ide saya ada, ide Pak Ronald ada. Saya melihat ide Pak Ronald juga bagus. Aduh, ya udah deh. Sebetulnya ide saya juga, saya sebetulnya masih pengen ngomong ini, saya masih pengen berargumentasi. Ya udahlah, kita ketemu di tengah deh, Pak Ronald deh. Ya udah, Bapak A, saya B. Ya udah deh, enggak A, enggak B, ya udah C aja lah. Meskipun masih ada yang kurang enak gitu ya. Tapi tidak apa-apa, tapi ya sudahlah. Terima karena peduli sama orang lain. Saya juga people orientednya juga akan lumayan, meskipun enggak banyak, tapi kan saya lumayan lah di tengah-tengah. Oke. Accommodating, avoiding, competing, compromising. Yang terakhir Pak? Yang terakhir itu yang paling ideal. Yang paling ideal bukan berarti paling bagus ya, paling ideal. People oriented paling tinggi. Asertifnya juga tinggi. Nah itu namanya itu adalah collaborating. Jadi orangnya itu cenderung pengen berkolaborasi. Jadi orang yang seperti ini, dia yakin dengan idenya, maka dia akan bertahan dengan idenya juga. Ya, beda dengan yang tadi compromising. Sebetulnya pengen bertahan tapi ya udahlah gitu. Kalau ini tetap dia bertahan, tapi di satu sisi dia juga memperhatikan perasaan orang lain. Jadi bertahan dengan positif gitu, tidak mengintimidasi tapi tetap berargumentasi. Nah, jadi ada 5 nih. 5 stylenya sudah didefinisikan. Bisa ulangi sedikit ya. Kalau people-nya tinggi, persuasifnya rendah, itu namanya adalah accommodating. Accommodating. Lalu kalau yang people orientednya rendah, asertifnya rendah, itu namanya avoiding. Kalau yang asertifnya tinggi, people orientednya rendah, itu namanya competing. Kalau yang di tengah-tengah compromising. Kalau yang sama-sama tinggi, itu namanya collaborating. Jadi ada 5 gaya. Nah itu yang tadi saya bilang, sebetulnya di Google ataupun mau hubungin BWI, bisa tentu saja. Lebih cocok ke BWI Pak. Lebih cocok ke BWI. Jualan terus nih. Ya lebih cocok ke BWI juga boleh. Karena kita kan sudah customize ya, sudah di-customize betul. Dan nanti kita bisa bantu follow up-nya juga seperti apa. Karena kan kalau cuma dapat hasil tes aja tapi nggak bisa dipakai juga kan. Ngerti itu hasilnya kayak gimana maksudnya. Ya, betul. Oke Pak, sekarang berarti masuk ke bagian yang keduanya. Dengan 5 style seperti ini, kemudian apakah setiap orang tuh hanya akan di satu style tertentu, ataukah dia seharusnya harus berubah-berubah atau bagaimana Pak Andi? Nah, sekarang kita masuk ke manajemen konflik yang kedua. Kalau tadi itu kita tahu gaya kita apa, konflik stylenya apa. Nah yang kedua ini kita yang namanya itu pilihan strategik atau strategic choice. Itu yang tadi Pak Ronald katakan. Jadi yang pertama yang paling kita harus tahu itu adalah dari hasil assessment itu, saya itu kecenderungannya tipe yang mana. Misalnya saya kecenderungannya itu adalah competing. Wah itu kecenderungan saya. Jadi kalau saya mau mencoba meyakinkan orang lain,
ini bisa dipakai buat apapun ya Pak Ronald ya. Komunikasi, meeting, negosiasi, apapun. Saya punya kecenderungan saya itu lebih memaksakan keinginan saya, memasukkan ide saya lebih agresif gitu. Itu kecenderungan saya. Nah, justru dengan tahu-tahu ilmu yang seperti ini, mitra bisnis, justru kita bisa masuk ke langkah yang kedua ini, yaitu yang namanya strategic choice. Supaya kita bisa tahu nih, oh saya punya kecenderungannya seperti itu nih. Tapi ternyata untuk meeting tertentu, saya mungkin lebih baik pakai gaya yang lain. Contoh misalnya begini, dalam meeting tertentu saya tahu lawan bicara saya ini orangnya lebih berkuasa. Misalnya, dia lebih berkuasa, dia lebih punya power. Saya sadar, lah kalau saya mengikuti gaya normal saya bisa argumentasi abis-abisan gitu, paham ya Pak Ronald? Tapi kita pasti kalah. Betul, pasti kalah. Yang kedua, waduh saya nanti bisa berbahaya dong. Misalkan orang yang berkuasa itu CEO, presiden direktur. Saya misalkan baru manajer. Wah ini kan pertama pasti kalah. Yang kedua kan nanti image saya di depan presiden bisa juga buruk kan. Waduh ini anak ini kok begini banget ya? Kok nggak sopan ya? Dan lain sebagainya. Nah itu namanya strategic choice. Atau juga misalnya kebalikannya, saya itu tipenya itu adalah accommodating. Misalnya accommodating. Tapi sekarang saya melihat, misalkan saya atasan ya, saya cenderungnya accommodating. Tapi dalam suatu meeting saya merasa ini harus cepat diputuskan. Tingkat urgensinya udah tinggi. Sehingga begitu saya masuk meeting pun, saya nggak lama-lama, saya langsung bilang saya lebih memilih A. Nah, meskipun gaya saya itu adalah accommodating. Tapi untuk situasi tertentu, saya dengan sadar menentukan sebuah pilihan, strategic choice. Yaitu namanya saya akan menggunakan untuk meeting yang ini, karena isunya isu penting dan urgent. Ini kalau saya pakai gaya yang biasa, atau pakai gaya yang kolaboratif, wah ini kan bisa lama Pak Ronald ya. Karena kan, wah ayo kamu gimana, menurut kamu gimana, oke menurut aku gini bisa sejam. Ini urgent nih, butuh 10 menit lagi langsung mesti diputuskan. Ya sudah, saya mesti pakai bagian competing. Menariknya gini Pak Andi, kan setelah misalnya kita tahu, kita melakukan assessment gitu ya, ternyata saya tadi kuatnya adalah di competing. Tapi ketika di meeting-meeting tertentu, ketika kita negosiasi atau berdiskusi apapun, kita tahu bahwa, oh mungkin saya harus pakai style yang avoiding. Nah, artinya boleh nggak kalau saya bilang gini, ya berarti mungkin saya nggak perlu tahu saya itu domainnya di mana. Yang penting saya belajar ada 5 style ini, terus saya tahu kapan harus pakainya, tanpa saya perlu tahu dominannya saya di mana. Gimana kok gitu? Kekurangannya adalah berarti kita nggak tahu kecenderungan kita apa. Kecenderungan alamiah kita apa gitu. Kan kita perlu tahu juga kan. Kan kalau kita berhubungan sama orang lain, kunci utama itu kita mesti sadari dulu. Maksudnya, kita tahu diri kita dulu apa. Kan kalau kata Sun Tzu, kalau kita mau mengalahin musuh, kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi kita mesti tahu dulu diri kita itu kondisinya seperti apa. Baru nanti ketika berhadapan dengan orang lain, situasi tertentu, karena kita udah tahu diri kita seperti apa, baru kita bisa sesuaikan. Masuk akal sih. Jadi yang pertama kali kita tetap apapun kita mesti tahu dulu diri kita itu kecenderungannya apa. Sama ya kalau pakai DISC juga, saya itu ternyata hasil tesnya, oh ternyata dominan. Nah, untuk situasi tertentu pada saat saya mau komunikasi dengan seseorang, klien besar, klien yang luar biasa, nanti kalau dia setuju bisa mendapatkan revenue di perusahaan kita dengan besar, saya punya kecenderungan dominan. Tapi kan ini klien besar. Kalau saya nggak tahu dominan, lihat saya, untuk situasi ini seperti ini, kayaknya saya intim aja deh. Tapi saya nggak sadar bahwa sebetulnya alamiah saya itu nanti bisa keluar dari tengah-tengah meeting. Ternyata tiba-tiba saya lebih nyolot gitu. Karena saya nggak pernah tahu. Tapi kalau saya udah tahu, wah saya tuh kecenderungannya nyolot nih. Nanti begitu di tengah-tengah saya udah mulai agak direm-rem gitu ya Pak. Ini agak bahaya nih. Ini kecenderungan normal saya mulai muncul nih. Makanya saya mesti yang namanya strategic choice. Untuk meeting yang kali ini, situasi yang ini, saya lebih strategik menggunakan pilihan yang A atau yang B gitu Pak Ronald. Menarik ini Pak Andi. Oke, mitra bisnis kalian, kita akan lanjutkan dalam sesi yang ketiga untuk membahas sesuatu yang lebih menarik lagi di sesi selanjutnya. Mitra bisnis kalian, kita segera masuk ke dalam sesi yang ketiga dalam diskusi yang ini mulai panas berarti Pak ya diskusinya ya. Kita juga mulai berkonflik nih kita. Nah, pertanyaan gini Pak Andi. Kalau yang lain tuh kan punya sesuatu yang unik lah. Yang satunya agresif, yang satunya people orientednya tinggi dan seterusnya dengan kombinasinya. Nah, yang mau saya ini kan kalau avoiding Pak. Kalau kita ternyata dominannya adalah avoiding. Yang harus kita lakukan lalu apa Pak? Nah ini Pak Ronald men-trigger sesuatu yang menarik nih. Oke, saya jelaskan mungkin agak cukup panjang nih Pak Ronald. Tapi saya jelaskan dulu yang tadi ya. Kita selesaikan dulu. Tadi kan ada manajemen konflik. Kita kan baru tahap yang nomor 2 tadi ya. Tanggung satu lagi. Setelah ini kita masuk ke yang pertanyaan Pak Ronald ya. Jadi konflik manajemen itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah konflik style. Kita tahu dulu style kita apa. Yang kedua itu tadi strategic choice. Kita menentukan dalam situasi tertentu, dalam meeting tertentu, kita itu lebih baik menggunakan yang mana dulu. Nah, yang ketiga itu adalah specific action.
Oke. Specific action itu sebetulnya setelah saya menyusun strateginya, awal-awal saya akan masuk competing. Nanti di pertengahan saya akan mulai masuk ke collaborating. Oh, Bisa begitu, iya. Itu kan namanya tindakan spesifik atau specific action. Nah, sehubungan dengan itu, jadi itu ya 3 manajemen konflik. Sehubungan dengan itu, Pak Ronald, waktu kita bicara tentang konflik manajemen, saya punya 2 note besar. Note besar yang pertama itu hati-hati. Seringkali kita bias dalam mengakses kondisinya. Oke. Jadi kan tadi sebelum kita meeting, kita mengakses dulu kan kondisinya. Ini saya akan meeting dengan si ini, orangnya kayaknya berkuasa, atau orangnya kayaknya kemungkinan besar ide dia lebih bagus karena saya lihat track recordnya selama ini selalu ide brilian muncul dari dia. Kita mulai mikir strategic choice-nya. Tapi begitu kita meeting, nggak kejadian seperti itu misalnya. Oke. Nah itu hati-hati tuh. Jadi apa yang sudah kita susun strateginya bisa salah. Nah namanya juga note ya, catatan. Jadi perhatian buat kita. Itu namanya bias. Yang kedua itu ada yang namanya corporate conflict behavior. Corporate conflict behavior atau kalau bahasa ininya ya perilaku konflik yang secara umum, major. Kan dia sengaja pakai bahasanya corporate. Kalau teman-teman atau mitra bisnis tahu kan corporate itu kalau di perusahaan dia corporate lalu punya anak-anak perusahaannya kan. Jadi dia kayak besarannya, kayak payung gedeannya. Nah, ini adalah namanya perilaku konflik yang gedean, besaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang tadi situasinya. Jadi pada saat dalam kondisi kita sedang berdiskusi, konflik, kita bisa mengkomunikasikan beberapa gaya. Jadi ini nggak cuma satu gaya gitu. Jadi seperti yang tadi saya berikan contoh. Saya udah menentukan nih strategi choice-nya. Di awal meskipun kecenderungan saya competing, di awal saya akan coba pakai avoiding dulu deh. Oke. Kayaknya tuh nggak peduli gitu. Tapi nanti udah agak pertengahan, begitu si A ngomong umpamanya nih, nah saya akan masuk ke yang namanya compromising. Bisa disesuaikan. Tapi nanti di ujung-ujung saya akan agak-agak akhir nih, saya udah tahu nih meetingnya kan 1 jam nih, udah 45 menit. Saya agak-agak competing nanti. Nah tapi nanti ujung-ujungnya memang saya collaborating. Nah itu jadi kita menggunakan beberapa gaya konflik. Itu namanya corporate. Karena saya menggabungkan beberapa jenis konflik style secara bersamaan dalam satu situasi. Itu menarik. Ini catatan. Note. Nah mungkin kelanjutannya Pak Andi gini. Kalau secara teorinya ya. Oh ya kapan kita bisa kombinasikan segala macam. Nah caranya kita bisa belajar supaya nanti dalam kehidupan nyata, dalam kita berdiskusi, kita meeting, kita bisa menerapkan yang namanya corporate conflict behavior tuh apa yang harus dilakukan Pak? Betul. Memang apa-apa secara teori mah gampang. Gitu kan? Apa-apa tuh secara teori itu selalu gampang. Tapi prakteknya kan yang selalu akan menjadi kesulitan. Tapi memang mitra bisnis bukan berarti teori itu tidak perlu. Nah, kita mesti sadar itu dulu ya. Bukan berarti teori tidak perlu. Karena teori pun sebetulnya adalah hasil ekstrak dari kenyataan di lapangan. Dari hasil praktisi diekstrak menjadi sebuah teori. Sehingga teori itu bisa dipelajari oleh orang banyak. Ya, kembali kepada Pak Ronald. Secara teorinya memang seperti itu. Tapi bagaimana nanti praktik di lapangannya? Betul Pak Ronald. Jadi memang tadi seperti yang saya bilang. Kesadaran diri itu sangat penting. Awareness akan diri kita sendiri itu sangat penting. Jadi meskipun nanti dalam meeting, misalnya nih kita ternyata bias. Saya pikir, nih memang saya pertama kali saya tahu nih orangnya akan idenya akan bagus, akan apa. Tapi saya lupa memperkirakan bias. Saya lupa memperkirakan orang itu ternyata memang kompeting juga. Jadi agak ngegas kalau meeting. Nah begitu saya meeting, saya udah susun kan. Nanti awal-awal saya avoiding, nanti compromising, nanti ini. Tapi begitu dia ngomongnya nyolot, gaya tubuhnya kayak merendahkan. Saya udah tersulut emosi. Langsung tersulut emosi, benar. Begitu emosi, ininya bubar. Nah, makanya itu pentingnya yang namanya kesadaran diri. Pentingnya namanya awareness. Jadi pada saat dalam situasi praktik, yang penting kita udah susun dulu nih. Kita udah tahu lah kurang lebih saya akan pakai ini, pakai. Tentu apa-apa juga tergantung dari kondisi kan ya. Sama Bapak Ibu, saya rencana mau pergi ke Jakarta menggunakan ini. Delay. Tiba-tiba ban kempes di jalan kan selalu banyak hambatannya. Tapi kan paling enggak kita punya strategi. Nah makanya dunia konflik itu sangat erat dengan yang namanya EQ. Ya, emotional intelligence. Ya, emotional quotient atau emotional intelligence. Saya punya sebuah jurnal saya bacakan ya supaya nggak salah menyebutkan nih. Ini ada sebuah jurnal tahun 2004. Jurnalnya itu judulnya begini, Managing Conflict with Emotional Intelligence. Menarik. Managing Conflict with Emotional Intelligence. Abilities that make a difference. Jadi bagaimana memanage konflik dengan kecerdasan emosi, sebuah kemampuan yang akan membuat sebuah perbedaan. Nah, saya ambil dari jurnal ini. Jurnal ini itu mencoba mengkaitkan 5 gaya yang tadi dengan emotional intelligence. Tapi saya mendapatkan beberapa poin menarik dari jurnal ini, Pak Ronald. Contoh, beberapa perilaku yang menarik note yang menarik ya. Contoh nih, kalau Pak Ronald tanya umpamanya, Pak Andi sebetulnya dari 5 gaya itu, gaya mana yang terbaik?
Ya, pertanyaan itu kayak gitu biasanya. Gaya mana yang akan menyebabkan keributan lebih besar? Gitu. Atau yang paling bisa membuat saya berhasil. Atau yang paling membuat saya berhasil, atau yang paling membuat saya efektif. Nah, saya bacakan juga nih supaya nggak salah nih ya. Dari jurnal yang tadi dikatakan begini, Pak Ronald. Perilaku competing dan perilaku avoiding cenderung meningkatkan konflik pekerjaan dan hubungan serta stres. Nah, oke. Saya ulangi ya. Perilaku competing dan avoiding cenderung meningkatkan konflik pekerjaan dan hubungan serta stres. Jadi kalau teman-teman mitra bisnis punya perilaku normalnya itu competing dan avoiding, nah itu tadi yang Pak Ronald katakan. Bisa saya improve nggak? Kalau menurut saya konflik manajemen ini lebih gampang diimprove. Karena ini nggak ada hubungannya dengan personality, nggak ada hubungannya dengan karakter, ya hubungannya sedikit lah. Tapi kan karakter, personality itu kan lebih sulit diubah kan. Kalau ini kan semata-mata kayak menahan diri aja. People oriented, agresif. Jadi saya lebih gampang dikontrol gitu daripada Pak saya itu orangnya tidak jujur. Bisa nggak saya berubah menjadi orang jujur? Nah itu agak sulit. Itu ngomongnya karakter kan. Tapi mungkin kalau agresif Pak, agresif itu bukannya style ya. Artinya kecenderungannya kita akan lebih banyak mengkomunikasikan pendapatnya kita atau cenderung kita menerima apa segala macam itu bukannya style. Iya style betul. Kan konflik style ya. Tapi kan itu masih bisa kita ubah Pak. Kalau menurut saya lebih gampang, saya cenderung ngomong terus di dalam meeting. Ya udah, aduh ternyata hasilnya kurang baik nih, atau malah menyebabkan orang sakit hati. Ya sudah, nanti next meetingnya saya coba tahan diri deh. Nah itu lebih mudah. Lebih mudah. Kalau mau saya gini, kalau tipenya kita lebih tipe yang agresif, lebih banyak berbicara, untuk mengurangi berbicara mungkin akan lebih mudah. Ya kita cuma tinggal ngerem-ngerem aja terus tahan emosi gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya tipe yang agresifnya memang rendah, untuk menjadi agresif itu kan agak sesuatu yang sesuatu yang melebihi batasnya dia gitu loh Pak. Nah tipsnya lalu terus gimana yang harus dilakukan? Menurut saya sih sama aja sih Pak Ronald ya. Menurut saya sih mungkin kalau lebih sulit yang tadi. Orang yang cenderung ngomong lebih sulit kalau dia akhirnya harus menahan omongannya. Tapi orang yang pendiam supaya dia disuruh ngomong sulit juga. Tapi menurut saya ya memang lebih sulit daripada yang awal ya. Tapi menurut saya juga tetap bisa diubah sih. Jadi saya tahu nih, oh ternyata kalau saya meeting nih, ternyata kalau saya diem aja, nggak kasih pendapat, kok lama-lama saya kayak dianggap remeh ya sama orang-orang ya. Kok saya kayak anggap rendah ya. Oh kalau gitu saya jangan malu-malu nih, saya mesti belajar ngomong nih. Apa sih yang membuat saya takut untuk ngomong? Karena saya takut dianggap salah. Karena saya takut nanti pendapat saya itu ternyata pendapat yang ya receh gitu. Saya takut seperti itu. Tapi ternyata saya berapa kali ngomong nih, ternyata juga enggak kok. Jadi saya mulai meeting selanjutnya harus dicoba ya Pak ya. Akan coba untuk kita saya menjadi orang yang lebih banyak ngomong. Tapi mungkin awal-awal nggak langsung ekstrim ya. Tapi mulai mencoba gitu. Kalau dulu mah diem terus, avoiding terus gayanya. Kalau ini mulai mencoba ini ngomong. Berarti termasuk yang corporate conflict behavior ini ya Pak? Partnya dari itu? Iya bukan. Iya itu dari itu juga. Tapi ini lebih ke pembawaan kita dari awal gitu. Kalau itu kan lebih ke strategic choice ya. Saya pengen ini. Itu berarti kita udah menguasai semuanya. Tapi kalau yang tadi kan kita cenderungnya avoiding, tapi kita lagi coba berubah. Lagi coba berubah supaya orangnya bisa gampang ngomong. Saya lanjutkan dulu ya Pak Ronald ya. Silakan. Catatan yang kedua nih, perilaku collaborating itu dianggap yang paling ideal dan tepat. Collaborating yang paling ideal. Collaborating itu yang paling ideal dan paling tepat. Sehingga sebetulnya semangat kita pengen jadi orang yang bisa collaborating. Dalam meeting sebisa mungkin kita bisa menjadi orang yang collaborating. Nah ini, jadi kalau kita masih ada di luar collaborating, semangat kita harusnya ke sana. Meskipun masih belum bisa sempurna, tapi kan semangat kita ke sana Pak. Collaborating. Yang ketiga ya, perilaku avoiding dianggap yang paling tidak efektif dan tidak tepat. Avoiding. Nah makanya mitra bisnis dengan tahu yang seperti ini kan menarik ya. Oh ternyata saya kecenderungannya itu adalah avoiding. Dan ternyata ini riset loh, ini jurnal bukannya main-main nih. Perilaku avoiding dianggap yang paling tidak efektif dan tidak tepat. Oh berarti itu ya Pak, satu yang mampu meningkatkan konflik dan stres itu dianggap yang tidak tepat. Berarti kayak avoiding ini memang sesuatu yang butuh untuk diimprove, dikembangkan. Iya, avoiding itu selain yang tadi, kan yang tadi catatan yang pertama itu competing dan avoiding cenderung meningkatkan konflik. Ya, kalau ini juga ternyata yang catatan yang ketiga nih, perilaku avoiding juga dianggap yang paling tidak efektif dan tidak tepat. Kayak yang keempat, perilaku competing, perilaku competing tidak tepat jika dikombinasikan dengan gaya yang lain kecuali collaborating. Jadi kalau nanti dalam corporate behavior itu, kalau mitra bisnis ingin mencoba menggunakan gaya competing, jangan lupa disisipkan collaborating.
Karena perilaku competing itu tidak tepat jika dikomunikasikan dengan gaya yang lain kecuali gaya collaborating. Wah, ini berarti harus banyak belajar tentang konflik manajemen dari dari Pak Andi dari BWI ini, Pak. Benar, jadi memang konflik, satu lagi deh, tanggung ya sebelum saya ini nanti. Perilaku compromising dan accommodating dianggap netral. Oh, Saya lagi ulangi ya, perilaku compromising dan accommodating dianggap netral. Jadi dia nggak jelek, nggak bagus, tapi netral compromising dan accommodating ini. Nah, dengan tahu-tahu yang seperti ini, ternyata konflik manajemen itu nggak semudah itu juga, gitu ya. Perlu kita pelajari juga, perlu kita manage juga. Ya sama seperti halnya kalau kita punya DISC, bagaimana kita dalam berkomunikasi. Kalau kita pakai yang namanya Strength Gallup, kita udah tahu top 5, bagaimana kita mengolah itu, mengatur itu menjadi pribadi yang lebih baik menggunakan kekuatan kita. Ternyata konflik manajemen pun kalau kita dalami, ya seperti ini Pak Ronald, banyak note-note, banyak catatan yang perlu kita perhatikan. oke. Nah ini kalau kita bisa bicara panjang lebar, saya bisa ngomong lagi nih. Sebetulnya nanti pada saat konflik itu ada dalam dunia EQ itu tentang namanya problem solving. Ada yang ngomongnya tentang adaptability. Bagaimana pada saat kita meeting itu kita bisa fleksibel, beradaptasi. Di satu sisi karena kita pengennya collaborating, pada saat kita diskusi apapun kita harus cenderung problem solving. Harus kita simpen dulu Pak Andi untuk yang nextnya podcastnya kita. Sayang nih. Oke, Pak Andi, untuk mengakhiri sesi ini ada hal yang ingin disampaikan ke mitra bisnis kalian? Ya, jadi memang kita sering kali kalau kita mendengar kata konflik, konotasinya selalu negatif. Padahal konflik itu sangat berpengaruh, ya tentu kalau yang umum berpengaruh kepada teamwork, berpengaruh kepada kolaborasi, tapi juga ternyata berbagai riset juga bilang gini, konflik juga bisa menghasilkan ide yang hebat, membuat karyawan bisa lebih produktif, ya juga bisa meningkatkan yang namanya performance. Jadi konflik manajemen itu sesuatu yang pasti terjadi di sebuah organisasi bahkan di rumah. Oleh karenanya perlu kita manage supaya bukan berdampak negatif tapi berdampak positif. Oke. Kalau mau tahu lebih detail tentang konflik manajemen tinggal hubungin ke BWI. Iya. Oke, mitra bisnis kalian, sebagai akhir dari sesi podcast hari ini, buat semua organisasi, buat semua pribadi jangan takut untuk berkonflik karena konflik itu positif selama kita bisa memanage hal itu. Saya Ronald, Andi Iskandar. sukses selalu untuk Anda.